serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Yesus, serahkanlah seluruh persoalanmu. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, percaya pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Serahkanlah seluruh hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Haleluya. So di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Tuhan Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi keselamatan hidupmu. Haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi keselamatan hidupmu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur hanya kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, dan amat sempurna. Haleluya. Ku serahkan semuanya hanya kepada Yesus, dan aku percaya kepada-Mu Bapa, dan Engkau yang akan bertindak atas kami. Keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus, percaya pada Yesus, berserah pada Yesus. Ku serahkan seluruh pergumulanku. Haleluya. Hanya Engkau yang sanggup tolong padaku. Aku sangat percaya pada Yesus. Haleluya. Sucikan hati kami Bapa untuk dengar firman-Mu. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami baca firman-Mu. Ampuni dosa kami,
Ampuni kesalahan kami, ampuni semua dosa salahku. Aku tidak ada arti apa-apa, tidak ada suatu apa yang kami miliki, hanya Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada pagi ini, hari Kamis tanggal 28 April 2022. Berarti tinggal berapa hari lagi kita tinggalkan bulan April dan tidak akan terulang. Kita memasuki bulan Mei dan nanti kita ada ibadah pada bulan Mei, yaitu memperingati hari kenaikan dari Yesus. Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, Yesus yang agung, Yesus yang mulia, Raja di atas segala raja. Dia nanti akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Oleh karena itu kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua pergumulan kita. Di dalam dunia tidak memberikan damai yang abadi. Di dalam dunia tidak memberikan keselamatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh pergumulanmu. Mungkin di antara saudara yang sakit, ada yang masalah berat apapun, masalah rumah tangga, masalah hutang, masalah hukum, masalah seberat apapun, datanglah pada Yesus. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, akan memberi kemenangan. Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Haleluya. Percaya pada Yesus, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Percaya pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya dengan iman. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Yesus, hanya Dialah juru selamatku. Hanyalah Yesus menolongku, sangat terbukti pada waktu aku menghadapi kesesakan. Haleluya. Percaya pada Yesus, berserah pada Yesus, hanya Dialah sanggup menolongku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Dialah satu-satunya, Tuhan Yesus juru selamatku. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan teori. Harus ada langkah nyata, saudara. Sebab perjalanan kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Langkah kita bukan melangkah dengan apa yang kita lihat, tapi yang tidak kita lihat, yaitu percaya. Karena Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11, percaya iman adalah itu meyakini hal yang tidak kelihatan, tapi nanti akan terbukti. Karena Yesus berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan ini terbukti nyata. Kuasa Tuhan sudah merubah cuaca dari malam sampai pagi. Ya, sebentar lagi matahari terbit. Dan sore ada matahari terbenam. Semuanya siapa yang mengatur? Tuhanlah yang mengatur semuanya. Kita bisa tidur dengan nyenyak, bangun pagi tumbuh yang sehat, otomatis saudara. Ya, sudah dibangunkan otomatis, bisa tidur dengan nyenyak. Kalau tidur tidak nyenyak karena saudara berpegang pada persoalan. Tapi kata firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada tangan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Di dalam dunia selagi kita hidup, kita tidak terlepas dari masalah. Kecuali kalau seorang sudah mati, sudah selesai.
Tapi selagi kita hidup tidak pernah luput dari persoalan. Tapi demikian kita harus paralel. Ya, di garis yang satu kita menghadapi persoalan, tapi di garis yang satu kita percaya kepada Tuhan. Serahkan itu garis persoalan. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan kita harus intim dengan Tuhan. Karena siapakah Tuhan? Dia Allah yang maha besar. Dia imam besar. Dia penolong kita yang sempurna. Dia ajaib. Dia di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Mari, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kemarin selalu saya katakan, nanti kita akan baca kitab 2 Raja-Raja. Hari ini, pagi ini, puji Tuhan. Hari yang pertama, di pagi yang indah ini, ya, kita baca 2 Raja pasal yang pertama, ayat 1 sampai 18. Kita sudah akhiri 1 Raja-Raja yang kemarin kita baca 22 pasal. Sekarang kita baca 2 Raja pasal yang 1 dari ayat 1 sampai 18. Kita melakukan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Yesus. Sehingga nanti kalau kita ditanya oleh malaikat Jibril, ya, oh ya kamu rajin ya baca Alkitab ya, malah menjadi pelaku firman ya, ini anakku yang baik ya, hambaku yang baik, domba-domba yang baik, yang taat. Ya, kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga bersama Yesus. Kerajaan Tuhan yang sempurna, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu yang kita nantikan. Kita rapture, diangkat sama Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Saya mau baca kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirman malah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria. Dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati. Lalu pergilah Elia. Sudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah kembali kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimana rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sudah sampai berlututlah ia dengan di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu.
Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal sebab Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk dinyanyikan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayat 18 terakhir. Selebihnya dari riwayat Asia, apa yang dilakukannya, bukankah semua yang tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, dengar, kita renungkan firman Tuhan dengan setia. Kitab 2 Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. Satu pasal kita baca semuanya selamat 18 ayat. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia bersama saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita siap melakukan firman Allah. Puji Tuhan, kalau kita lihat di sini ada karakter dari Tuhan, bahwa Tuhan itu cemburu. Itu karakter yang sempurna dari Tuhan. Jangan pernah macam-macam menyembah Allah yang lain. Kalau kita lihat di sini, ya, Raja Ahazia, anaknya Raja Ahab itu akan mati. Ini Ahazia anaknya itu menggantikan sebagai raja, ya. Tahu-tahu di dunia ini kayak gini, saudara, ya. Terjadi masalah tuh tiba-tiba. Mana mau sih orang sakit, setiap kita mintanya sehat. Tetapi kenyataan di sini, jatuhlah di yang kedua, jatuhlah Ahazia dari kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Berarti kesimpulannya kalau sampai dia sakit, terus dia menyuruh anak buahnya supaya pergi nyari kayak dukun, saudara. Coba ini ya. Dia nyuruh utusan itu, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal sebab Allah di Ekron. Allah di sini A kecil. L kecil, L kecil, A kecil, H kecil. Allah itu dewa. A kecil di sini ya, bukan A besar, L besar, L besar. Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan itu maksudnya kalau sudah baca di Alkitab nih. A kecil itu berarti dewa, mungkin dukun atau manusia. Itu tidak berkenan sama Tuhan. Allah marah, saudara, karena dia kan anak Tuhan ini. Ini kan raja bangsa Israel. Maka dikatakan, apa enggak tahu kamu bahwa ada Allah? Nah, ini saudara di ayat ketiga. Ada Allah di Israel. Apakah tidak ada Allah di Israel? Kenapa kau cari dukun? Kenapa kau cari dewa? Mati, saudara. Nih, marah Tuhan itu, ya. Jadi jangan sekali demikian, ini suatu pembelajar buat kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa baca Alkitab sehingga kita tahu, kita bisa paham karakter perbuatan raja-raja bangsa Israel yang jahat, yang tidak berkenan sama Tuhan. Sehingga kita dapat juga bertindak supaya kita jangan bertindak salah. Jangan pernah datang ke dewa, datang ke dukun, datang ke paranormal. Itu menjadi kebencian Tuhan. Ini bukti ini. Allah marah, saudara. Ya, sampai diutus oleh Raja Asia. Perwira perkira 2 kali diutus. Mati bersama 50 jumpa dengan Nabi Elia. Orang Tisbe itu. Ya, dia pikir Elia bisa disuruh-suruh seenaknya. Elia ini kan nabinya Tuhan. Nabi Tuhan berarti ada Tuhan di dalam dirinya, dibela sama Tuhan. Seenaknya suruh turun, kata raja bertita, turunlah. Tidak mau, saudara. Nabi Elia kan nabinya Tuhan, diutus oleh Tuhan. Ada pembelaan dari Tuhan, dikutuk sama Nabi Elia. Mati mereka. Sampai 3 kali dia utusan perwira. Baru yang ketiga turun. Kenapa? Karena perwira ini rendah hati, saudara. Coba kau saudara nih. Maka kalau kita datang kepada Yesus, harus ada rendah hati. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak datang kepada Tuhan. Apalah kita ini. Seperti lagu pujian yang saya nyampaikan kemarin itu. Bahwa kita biji Tuhan. Apalah kita. Kita tidak berharga, saudara. Kita bisa berharga karena anugerah Tuhan. Coba nih, perwira ketiga kali itu. Dia rendah hati. Dia berlutut di ayat 13. Berlututlah ia di depan Elia. Serta mohon belas kasihan. Kita datang kepada Tuhan, kita harus rendah hati. Di sini kita belajar. Yang pertama, jangan pernah datang sekali-kali kepada dewa. Datang kepada dukun, datang kepada paranormal. Semua dibenci sama Tuhan. Tidak boleh itu. Kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati.
Kita datang memohon. Kalau kita punya masalah, sakit, apa, mari kita mohon sama Tuhan. Saya pernah suatu hari, saudara, waktu terjadi mata saya pada waktu setelah dioperasi katarak itu, saudara. Wah, Tuhan kan sudah katakan tidak boleh operasi, saya bandel. Saya tidak pernah sakit itu. Tapi karena saya bandel melawan perintah Tuhan, jadi aja kena mata buta, sakitnya minta ampun itu. Tapi saya datang kepada Yesus dengan segala rendah hati, saudara. Saya minta ampun, ampun, ampun Tuhan. Langsung dibuka pintu surga, saudara. Saya lihat surga terbuka, waduh terang, dan ada malaikat sukacita. Di situ saya terima kesembuhan. Dan mata saya sebelah kiri yang kena glukoma total sembuh. Mata kiri saya sempurna bisa lihat, baca Alkitab. Makanya saya pelayanan saat ini baca Alkitab sempurna. Setir mobil pelayanan sempurna. Tubuh saya tidak pernah sakit karena ada pembela Yesus. Karena saya datang kepada Yesus Kristus dengan segala rendah hati kita. Ampun, ampun. Di situ mujizat Tuhan turun. Waktu mari kita di sini kita belajar supaya kita datang kepada Yesus rendah hati. Jangan pernah datang ke dukun paranormal, kita buang dalam nama Yesus. Tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Saya kasih ayat ini, baca. Yesaya 43:11, tidak ada juru selamat lain, hanya Dia Yesus satu-satunya, saudara. Kita belajar dari sini supaya kita hanya datang kepada Yesus. Yesaya 43:11 katakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Bukannya Allah asing, ini A kecil, so baca nih. Yesaya 43:11-12. Kamulah saksi-saksi firman Tuhan. Akulah Allah. Jadi kita datang kepada Yesus Kristus, takut sama Tuhan. Dia hanya satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 37:5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan kan bertindak. Tuhan kan tolong. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan dari Tuhan. Yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Serahkanlah hidupmu hanya pada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Haleluya. So di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi pertolongan yang sempurna. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Datang kepada Yesus, berserah total kepada Tuhan. Tuhan akan tolong dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Immanuel. Haleluya. Amin.